Pernah mendengar istilah GERD anxiety atau istilah psikosomatik. Nah, teman-teman yang menderita penyakit yang tadi dokter sebut, itu biasanya ada yang berlangsung sampai hitungan tahun. Kemudian merasa dirinya sembuh ketika sudah mungkin 10 tahun atau 15 tahun baru merasa dirinya sembuh. Sebenarnya ada enggak sih obat untuk mengobati psikosomatik atau GERD anxiety supaya bisa sembuh total, supaya ketika kita sembuh, kita bisa makan apa saja yang kita mau. Nah, teman-teman, sebelum dokter membahas itu, kita membahas dulu apa itu yang dimaksud dengan GERD, anxiety, dan psikosomatik. Sebenarnya GERD itu bicara soal asam lambung yang naik ke atas. Kalau anxiety itu kita bicara soal perasaan yang tidak menyenangkan. Kalau kedua istilah ini digabung, sebenarnya lebih tepatnya kita menyebut sebagai psikosomatik. Jadi ada dua kata, psiko dan somatik. Nah, artinya gejala-gejala fisik yang ditentukan oleh pikiran seseorang atau disebabkan oleh pikiran. Gejala fisiknya ini bervariasi, masing-masing orang itu berbeda-beda. Tapi biasanya gejala fisiknya paling banyak itu adalah gejala asam lambung, termasuk GERD. Jadi keluhannya bisa berupa kembung, sebah, kemudian bersendawa, keluhan nyeri ulu hati, ini paling sering ya. Kemudian dada panas berdebar-debar, keluhan di luar asam lambung biasanya pusing atau vertigo, badan rasa lelah, badan rasa capek, dan kadang-kadang orang mengalami kesulitan tidur. Penyebabnya ketika dicari fisiknya itu gejalanya labnya normal semua, jantungnya normal, tetapi disebabkan oleh pikiran manusia. Nah, yang dokter maksud pikiran ini termasuk perasaan trauma karena semua itu tersimpan di pikiran. Lebih tepatnya sebenarnya pikiran bawah sadar. Seseorang bisa mengalami perasaan anxiety, perasaan cemas karena segala sesuatu yang tersugesti ke dalam pikiran itu tertanam paling dalam pikiran manusia. Nah, rata-rata yang dimaksud pikiran ini adalah anxiety atau rasa cemas yang berlebihan. Teman-teman, ketika kita memiliki rasa cemas, teman-teman harus tahu bahwa rasa cemas itu wajar. Karena cemas itulah kita membuat diri kita menjadi lebih waspada, kita bisa terhindar dari bahaya. Cuma kalau anxiety atau cemas itu sudah berlebihan, maka dia bisa menjadi alat yang bisa merusak kita. Karena membuat kita masuk rumah sakit karena asam lambung. Dia bisa membuat kita nggak bisa tidur. Dia bisa membuat kita bisa tidak dapat pekerjaan. Makanya penyakitnya itu lebih tepat disebut dengan anxiety disorder atau cemas berlebihan atau disebut psikosomatik. Istilah ini hampir-hampir sama karena kita berbicara soal penyebabnya yaitu adalah pikiran manusia, lebih tepatnya adalah anxiety, cemas. Nah, teman-teman harus tahu sebenarnya cemas, anxiety itu bisa didapat pada tubuh manusia karena sugesti yang tidak disadari oleh manusia. Dia bisa masuk ke dalam tubuh kita tuh melalui panca indera kita. Mungkin kita mendengar cerita dari orang tua kita waktu kecil, dari guru kita, pengalaman kita, apa yang kita lihat. Misalnya lah, kita melihat seseorang yang menyakiti orang lain ketika dia besar, dia akan menjadi orang yang takut dengan orang tersebut. Kita pernah mendengar seseorang yang takut di keramaian, mungkin masa lalunya pernah melihat atau mendengar cerita orang dilakukan kekerasan ketika di tempat yang ramai. Atau orang takut dengan suasana sepi karena mendengar cerita bahwa yang namanya rasa sepi itu biasanya muncul hal-hal negatif. Nah, semuanya itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, sesuatu yang tidak disadari. Dari cerita,
dari buku, dari film, dari pengalaman, dari trauma. Itu tersimpan di dalam pikiran dan suatu hari dia bisa mempengaruhi seseorang. Sehingga seseorang itu bisa saja takut dengan masa depan, takut kalau dia memiliki penyakit yang berat, takut dia akan mati dan segalanya. Dan kadang-kadang fisiknya pun bisa terjadi sesuatu. Jantungnya merasa berdebar, kepalanya pusing, tidak bisa aktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman, bagaimana seseorang yang bisa keluar dari penyakit psikosomatik atau anxiety yang berlebihan atau cemas yang berlebihan? Nah, teman-teman, kuncinya adalah pada kesadaran kita. Ketika kita sadar bahwa penyebabnya itu hanyalah ilusi yang ada dalam pikiran kita, saat itulah kita mulai sembuh. Jadi, maksud dokter gini, ketika kita takut dalam suasana sepi, kita sadar bahwa itu hanya ilusi yang ada di pikiran kita, saat itu Anda mulai sembuh. Ketika Anda sadar bahwa jantung Anda normal, fisik Anda normal, bahwa rasa sakit itu hanya ada di pikiran kita, saat itu Anda akan mulai sembuh. Apapun penyebabnya, Anda hanya butuh yang namanya kesadaran. Sadar bahwa apa yang Anda cemaskan selama ini, apa yang Anda takutkan selama itu hanyalah ilusi yang ada di pikiran Anda. Oke, teman-teman yang memiliki penyakit yang tadi dokter sebut, psikosomatik, GERD, anxiety, cemas, dan sudah berlangsung bertahun-tahun, hanya butuh yang namanya kesadaran supaya Anda bisa kembali normal, bisa menikmati hidup, bahkan apapun makanan yang Anda makan, Anda bisa lakukan. Sampai jumpa.